Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tasulul husna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamuhu minna mutaqabbalah. Para jamaah rahimakumullah, marilah kita lanjutkan kajian dari kitab Tafsir Al-Munir, yaitu surah An-Nisa ayat 77 sampai dengan 79 ya. Judul materi kita yaitu sikap manusia ketika diwajibkan berperang ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakah falamma kutiba alaihimul qitalu idza fariqum minhum yakhshawnan الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا ألم تر إلى الذين قيل لهم. Tidakkah engkau wahai Muhammad, jadi ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran dan disebutkan di situ kata-kata engkau yang menunjukkan kata ganti kedua, itu dalam bahasa Arabnya adalah anta, maka ketika tidak ada relevansi atau alasan yang lainnya, itu asalnya adalah ditujukan kepada Rasulullah SAW, karena beliaulah yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah atau tidakkah engkau memperhatikan wahai Muhammad ilal ladzina qila lahum, kepada orang-orang yang dikatakan kepada mereka, kuffu aydiyakum, tahanlah tangan-tangan kalian dari berperang, wa aqimus shalah, dan tegakkanlah salat, wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Falamma kutiba alaihimul qitalu idza fariqum minhum yakhshawna an-nas ka khasyatillah aw asyadda khasyah. Ketika mereka diwajibkan berperang,
tiba-tiba segolongan mereka, yaitu kaum munafik, takut kepada manusia, musuh seperti ketakutan mereka kepada Allah, bahkan lebih takut daripada itu. Wa qalu, dan mereka berkata, Rabbana lima katabta alainal qital, wahai Tuhan kami, mengapa engkau wajibkan berperang kepada kami? Laula akhartana ila ajalin qarib, mengapa tidak engkau tangguhkan kewajiban berperang kepada kami beberapa waktu lagi? Qul mata'ud dunya qalil, katakanlah wahai Rasulullah, wahai Muhammad, kesenangan dunia itu hanyalah sedikit. Wal akhiratu khairul liman ittaqa, sedangkan akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Wala tudlamuna fatilah, dan kamu tidak akan dizalimi sedikit pun sama sekali. Aina ma takunu, dimanapun kalian berada, yudrikumul maut, maka pasti mendatangi kepada kalian kematian itu. Walau kuntum fi burujin musyayyadah, meskipun kalian berada dalam benteng yang kukuh, yang kuat. Wa in tusibuhum hasanah, jika mereka orang-orang munafik itu memperoleh suatu kebaikan, keuntungan duniawi, yaqulu hadhihi min indillah, mereka berkata ini dari sisi Allah. Wa in tusibuhum sayyi'ah, dan apabila menimpa kepada mereka keburukan, yaqulu hadhihi min indik, mereka berkata ini dari sisimu, dari engkau wahai Nabi Muhammad. Qul, katakanlah wahai Muhammad, kullum min indillah, semuanya itu datang dari sisi Allah. Fama liha ulail qaumi la yakadun yafqahuna haditha, mengapa orang-orang itu hampir tidak memahami pembicaraan. Ayat ketiga, ma asabaka min hasanatin faminallah, apa yang menimpamu berupa kebaikan, nikmat yang menyenangkan, maka itu berasal dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik, dan apapun yang menimpamu berupa keburukan, bencana, hal-hal yang menyakitkan, maka itu berasal dari kesalahanmu sendiri. Wa arsalnaka linnasi rasulah, dan kami utus engkau kepada manusia sebagai seorang rasul. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Hadirin hadirat rahimakumullah, inilah 3 ayat mulia yang sudah kita baca teks dan artinya, yang mana tentang sebab turunnya ayat ke-77 disebutkan oleh An-Nasai dan Al-Hakim, meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang bercerita bahwa Abdurrahman bin Auf dan kawan-kawannya datang menghadap Rasul dan berkata kepada beliau, wahai Nabi Allah, dulu ketika musyrik kami mulia, namun setelah masuk Islam kami menjadi orang yang lemah. Nabi menjawab, saya diperintahkan untuk memaafkan orang-orang kafir, maka janganlah kalian memerangi mereka. Namun setelah Allah memindahkan mereka ke Madinah, Allah memerintahkan Nabi untuk berperang, namun mereka malah menahan diri, tidak mau berperang. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan ayat, alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum. Hadits ini nanti dikritik sendiri oleh penulis, ya, oleh Syekh Wahbah Zuhaili, diragukan tentang kesohihannya, ya. Dari sisi matan atau isinya ada kontradiksi dengan fakta, ya. Karena disebutkan oleh Ibnu Abbas di sini bahwa Abdurrahman bin Auf, ya, dan kita sama-sama mengetahui
Abdurrahman bin Auf ini adalah salah seorang di antara 10 sahabat yang diberikan berita gembira masuk surga tanpa hisab. Seolah-olah digambarkan di dalam hadis ini beliau menjadi pelopor protes kepada Rasulullah SAW, dan inilah yang menjadi titik kelemahannya ya. Nanti dikritik sendiri oleh penulis. Jadi ini hanya sekedar untuk wacana ya. Dan kalau kita amati dalam sejarah, apakah ada di antara kaum muhajirin yang berhijrah dari Mekah ke Madinah yang akhirnya menjadi orang munafik? Kalau kita telisik ternyata tidak ada. Orang-orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah ini rela meninggalkan segalanya, hartanya dan keluarganya kepada yang tidak mau masuk Islam ya. Mereka betul-betul berhijrah lillahi ya, kepada Allah, untuk Islam, untuk menolong Rasulnya dan menolong menegakkan kalimat Allah. Adapun riwayat yang lain disebutkan bahwa Hasan al-Basri berkata ayat tersebut turun berkenaan dengan sikap orang-orang mukmin. Mujahid berkata ayat tersebut turun berkenaan dengan sikap Yahudi. Ada juga yang mengatakan bahwa ayat itu turun berkenaan dengan sikap orang-orang munafik. Maksudnya adalah mereka takut berperang melawan kaum musyrikin sebagaimana mereka takut diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat di sini ya, walaupun para mufassir ya mereka menyampaikan ini yang disebut dengan tafsir beriwayah ya, menyebutkan penafsiran dari ulama-ulama yang dekat dengan masa risalah ya, yang punya kompetensi dalam bab pengetahuan terhadap ayat-ayat. Mereka berbeda pendapat, dan ini sudah seringkali saya sampaikan, bukan hal yang menjadi pertentangan ya. Ini bukan perbedaan dalam bab yang prinsip atau dalam bab usul. Ini hanya ikhtilaf tanawu istilahnya ya, perbedaan yang saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Apakah yang protes di sini orang mukmin ataukah orang Yahudi, ataukah orang yang pura-pura masuk Islam tetapi batinnya menyimpan kafir yang disebut munafik? Nah, ini ada perbedaan pendapat. Tetapi sepertinya dari relevansi yang ada dalam ayat ini lebih dekat ditujukan kepada orang-orang munafik. Dan orang munafik itu bukan berasal dari orang muhajirin. Tidak ada orang-orang muhajirin yang akhirnya memiliki penyakit nifak atau bahkan murtad. Tidak ada. Kaum muhajirin ini komitmen dengan keislamannya pada saat berada di Madinah. Adapun orang-orang munafik ini baru ada pada fase Madinah, dan mereka sebenarnya orang-orang non-muslim atau lebih khusus orang-orang Yahudi yang pura-pura saja masuk Islam secara zahir, batinnya masih menyimpan kekafiran. Jadi sekali lagi mereka bukan berasal dari Mekah. Nah, ceritanya tadi kan mereka berasal dari Mekah, kemudian mereka dulunya dalam kondisi lemah, dan akhirnya mereka ketika berada di Madinah ya, nanti ada keterangan selanjutnya, mereka diperintahkan untuk berjihad tetapi ada protes. Nah, ini sekali lagi ada perbedaan pendapat, dan ayat-ayat yang turun itu bukan semata-mata ditujukan kepada umat pada masa itu ya, tetapi lebih penting adalah bagaimana ayat-ayat ini menjadi cermin panduan bagi kita dalam menghadapi fenomena kehidupan. Kalau ada cermin yang baik, maka kita tiru. Kalau ada cerminan yang buruk atau contoh yang buruk, maka kita hindari. Itulah pentingnya kita membaca ayat-ayat dengan tafsir dan penjelasan ini. Kemudian sebab turunnya ayat ke-78, firman Allah, "Aina ma takunu yudrikumul maut," dimanapun kalian berada pasti
akan dikejar, ditemui oleh kematian. Ini memiliki asbab nuzul yang lain. Diceritakan Abdullah bin Abbas, ketika dalam perang Uhud ada banyak pasukan muslimin yang mati syahid. Orang-orang munafik yang tidak mau ikut perang berkata, kalau seandainya saudara-saudara kita yang berperang itu mau ikut bersama kami, tidak ikut di medan Uhud, mereka tidak akan mati di medan perang. Kemudian Allah menurunkan ayat tersebut ya. Memang orang-orang munafik maunya berbeda pendapat dengan apa yang diputuskan oleh Rasulullah SAW. Beliau memutuskan kepada kaum muslimin untuk keluar dari Madinah dan menemui orang-orang kafir, menghadapi mereka di medan Uhud. Jadi kalau Uhud dulu di luar kota Madinah, kalau sekarang masuk ya di dalam kota Madinah karena sudah mengalami perluasan. Nah, orang-orang munafik ini tidak mau keluar ya, mereka berpendapat tetap bertahan di dalam. Ya, sekedar untuk berbeda saja dengan Rasulullah. Hanya untuk alasan saja mereka tidak mau berperang dengan berbagai macam argumentasi. Dan ketika kaum muslimin banyak yang mati syahid, ya kurang lebih 70 sahabat yang mati syahid di perang Uhud, mereka menyalahkan kalau seandainya orang-orang itu ikut pendapat kami, mereka tidak akan mati. Nah, seperti itulah. Maka Allah Ta'ala memberikan jawaban, dimanapun kalian berada, apakah kalian perang ataukah tidak, kalau memang takdirnya meninggal ya meninggal, tidak bisa diajukan dan tidak bisa ditunda-tunda. Berikutnya tentang munasabah, keserasian antar ayat ini dan sebelumnya. Pada ayat sebelumnya Allah memerintahkan kaum muslimin untuk mempersiapkan kekuatan menghadapi perang dan untuk selalu waspada. Selain itu Allah juga memerintahkan umat Islam untuk berperang di jalan Allah dan untuk membebaskan orang-orang yang tertindas dalam belenggu kezaliman. Pada ayat sebelumnya Allah juga menyinggung orang-orang yang tidak mau ikut berperang. Nah, pada ayat ini Allah menerangkan orang-orang yang asalnya ingin berperang melawan kaum musyrikin Mekah, namun setelah diwajibkan berperang mereka justru enggan melakukannya. Mereka itu adalah orang-orang munafik dan orang-orang yang lemah imannya, dan Allah mencela sikap mereka yang tidak konsisten tersebut. Berikutnya tentang tafsir dan penjelasan. Orang-orang beriman yang tinggal di Mekah diperintah untuk sholat, membayar sedekah, menolong fakir miskin, dan juga toleran serta memaafkan sikap orang-orang musyrik. Mereka sebenarnya ingin memerangi kaum musyrikin, namun kondisi waktu itu tidak memungkinkan dengan beberapa alasan. Di antaranya adalah jumlah mereka jauh masih sedikit apabila dibandingkan dengan jumlah musuh, dan juga karena mereka berada di tanah suci yang mulia. Oleh karena itu, kaum mukminin tidak diperintahkan berjihad sebelum mereka pindah ke Madinah, yaitu setelah mereka mempunyai negara ya, Daulah Islamiyah, Daulah Madinah, negara di Madinah, pertahanan dan pengikut yang banyak. Meskipun sebelumnya mereka ingin perang, namun setelah diperintah untuk berperang, sebagian mereka ada yang sangat ketakutan menghadapi peperangan ini. Kemudian Allah menceritakan kisah mereka. Sehingga Allah berfirman, alam tara ilal ladzina qila lahum, sampai dan seterusnya, tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang dulu tinggal di Mekah pada masa awal Islam, di mana mereka diperintahkan untuk menahan diri supaya tidak memerangi kaum musyrikin, dan mereka juga diperintah untuk sholat serta membayar sedekah supaya ikatan silaturahim di antara mereka terjalin dengan kuat. Pada masa jahiliyah dulu mereka suka melakukan perang hanya karena sebab yang remeh dan hati mereka penuh dengan semangat kebencian. Namun ketika mereka pindah di Madinah dan kewajiban perang mulai ditetapkan, ada sebagian di antara mereka yang benci dengan perang tersebut. Mereka adalah orang-orang munafik dan orang-orang yang lemah imannya. Ketakutan mereka menghadapi orang-orang kafir bisa disamakan dengan ketakutan kepada turunnya azab Allah.
Bahkan ketakutan mereka itu jauh melebihi ketakutan kepada Allah. Kemudian mereka beralasan ini, wa qalu rabbana lima katabta alainal qital. Mereka berkata, wahai Tuhan kami, kenapa engkau wajibkan kepada kami peperangan? Allah juga membeberkan perkataan bahwa mereka yang menunjukkan bahwa mereka sangat takut menghadapi perang. Ya Allah, mengapa engkau wajibkan perang kepada kami? Mengapa engkau tidak membiarkan kami mati secara normal? Dan mengapa engkau tidak menunda kewajiban perang itu pada masa yang lain? Bukankah dengan peperangan akan banyak darah yang tercacar, anak-anak menjadi yatim dan perempuan-perempuan menjadi janda? Ini seperti di surah Muhammad ayat 20. Wa yaqulul ladzina amanu laula nuzila surah fa idza unzila suratun muhkamatun wa dzukira fihal qital ra'aital ladzina fi qulubihim maradun yanzuruna ilaika nadharal maghsyi 'alaihim minal maut fa aula lahum. Orang-orang yang beriman berkata, mengapa tidak diturunkan suatu surah tentang jihad? Maka apabila diturunkan suatu surah yang jelas maksudnya dan di dalamnya disebutkan perintah perang, engkau melihat orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit munafik dan memandangmu seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati, maka itulah yang lebih pantas bagi mereka. Allah menjawab lewat Rasulnya, ya kul mata'ud dunya qalil. Katakanlah, kesenangan dunia itu hanya sedikit, wal akhiratu khairul liman ittaqa, dan akhirat lebih baik bagi orang yang bertakwa. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk menolak sikap negatif mereka, yaitu pada ayat di atas yang maksudnya adalah alasan kamu meminta supaya Allah menangguhkan kewajiban perang dan alasan kamu enggan mengikuti perang adalah karena kamu mencintai kehidupan dan kenikmatan dunia. Padahal semua bentuk kelezatan di dunia ini akan sirna dan nilainya kecil apabila dibandingkan dengan kenikmatan di akhirat. Apa yang didapat oleh orang-orang yang bertakwa di akhirat nanti lebih baik bagi mereka ketimbang apa yang didapat di dunia. Karena kenikmatan di dunia sangat terbatas dan akan sirna. Manakala kenikmatan hidup di akhirat sangat melimpah, kekal, tidak menjemukan dan tidak menyusahkan. Yang akan mendapatkan kenikmatan di akhirat hanyalah orang-orang bertakwa. Oleh sebab itu, laksanakanlah perintah-perintah Allah, tinggalkan larangan-larangannya, dan semua amal kebaikan nantinya akan diperhitungkan. Ya. Ini kurang lebih ya, perbedaan antara dunia dan akhirat. Dunia ini kalau seorang mengejarnya belum tentu dapat, kalau dapat pastinya sedikit, kalau banyak belum tentu puas, sekalipun puas pasti juga tidak lama. Orang yang punya kekayaan berupa materi ya tidak akan lama, mungkin hanya beberapa tahun saja usahanya ataupun rezekinya lancar, berikutnya mungkin bangkrut, ketipu dan sebagainya, itu tidak lama. Kemudian akhirat ini mengejarnya pasti dapat, apabila dapat pasti banyak dan sudah banyak pasti puas, sekalinya puas nikmatnya selama-lamanya. Karena kehidupan di akhirat itu sangat lama, sangat panjang. Sementara di dunia kita itu sangat pendek kehidupan, seperti orang yang berjalan di sebuah perjalanan yang jauh. Dunia ini seperti orang yang mampir saja, seperti di rest area itu, hanya sebentar saja. Dan perbandingan dunia dan akhirat banyak sekali yang bisa kita baca ya, lewat Al-Quran atau lewat hadis. Perbandingan antara dunia dan akhirat sangat jauh. Kalau dibandingkan antara jari yang kita masukkan di lautan, kita angkat, maka akan menetes tetesan air yang sangat sedikit, itulah dunia. Dan lautan itu adalah seperti akhiratnya, tidak ada bandingnya ya. Ada permisalan yang bagus ya, bahwa dunia ini kalau diibaratkan itu seperti kita melihat HP ini ya. Kalau kita melihat HP ini dalam jarak yang
aman ya, yang agak jauh, maka kotaknya kecil. Jadi yang di dalam HP ini seperti dunia layarnya. Sementara di luar HP inilah akhirat ya, yang luas, ada semuanya. Tapi kalau semakin kita dekatkan HP ini ke wajah kita dan bahkan menutup kedua mata kita, maka yang terlihat itu hanya layar HP saja. Itulah seperti orang melihat dunia, hanya fokus ke dunia saja, tidak melihat luar ya. Jadi itulah kesalahan manusia, melihat dunia dengan totalitas. Padahal seharusnya dunia ya sekebutuhan saja, sesuai dengan kebutuhan saja. Tetapi banyak di antara orang yang melihat dunia seperti layar HP yang ditaruh di depan matanya, seolah-olah semua kepentingan itu adalah dalam hal dunia. Nah, itulah kesalahan sudut pandang manusia dalam memposisikan dunia ya. Kalau para sahabat yang mulia ya, mereka seberapapun kekayaan mereka berada di tangan. Dunia di tangan kami, bukan di hati kami. Ketika dunia di tangan seberapapun banyaknya, kalau dialokasikan ya, ada permintaan kebutuhan jihad fisabilillah, akan mereka alokasikan infak fisabilillah. Tapi kalau dunia di hati, maka seberapapun kecilnya, ketika diminta untuk infak fisabilillah susah untuk dikeluarkan. Maka yang penting adalah sudut pandang kita masing-masing. Allah Ta'ala berfirman berikutnya, walatutlamuna fatilah. Jangan kalian menganggap remeh amal perbuatanmu meskipun sekecil fatil. Fatil semacam jalinan benang yang berada di antara biji kurma yang dibelah. Laksanakanlah amal perbuatan itu dengan sempurna. Ayat ini bermaksud menyukakan mereka kepada akhirat dan mendorong mereka untuk berjihad. Kematian adalah sesuatu yang pasti dan tidak bisa dihindari. Kita semua pasti akan mati. Tidak akan ada yang selamat dari kematian, meskipun dia berada dalam benteng yang kukuh, yang tinggi. Tidak ada yang dapat menjadi penghalang malaikat maut untuk menjalankan tugasnya. Seperti firman Allah Ta'ala di ayat yang lain, Al-Imran 185, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kemudian Ar-Rahman ayat 26, kullu man 'alaiha fanin, semua yang ada di bumi itu akan binasa. Kemudian Al-Anbiya 34 yang artinya, dan kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia sebelum engkau Muhammad. Apabila semua makhluk pasti mati dan waktu kematiannya tidak dapat ditangguhkan atau dipercepat meskipun sedetik saja, tidaklah patut apabila jihad ditakuti. Manusia melakukan jihad ataupun tidak, ajalnya tetap telah ditentukan dan dipastikan. Ketika hendak meninggal dunia, ini contoh yang barangkali sering kita dengarkan ya, bagaimana kisah perjalanan perjuangan Khalid bin Walid. Di sini beliau mengatakan, saya telah mengikuti perang ini dan itu ya. Jumlahnya banyak. Beliau sebelum masuk Islam sudah menjadi panglima, dan ketika masuk Islam juga sama ya posisinya. Beliau akhirnya secara tabiat terpilih nantinya menjadi panglima, walaupun masuk Islamnya relatif agak terlambat, yaitu setelah perjanjian Hudaybiyah, setelah tahun ke-6 Hijriah, bersama-sama dengan Amr bin As ya. Mereka ini teman akrab pada masa jahiliyah, dan juga setelah masuk Islam. Bahkan di Madinah rumah dua tokoh sahabat ini berdekatan, dan ya namanya tokoh ya, mereka rumahnya besar-besar ini ya, besar pada zaman itu ya. Jadi Khalid yang luar biasa kiprah dalam hal peperangannya, dan dikatakan di sini anggota tubuhku selalu terluka, baik karena sabetan pedang maupun terkena panah. Semuanya berada di depan. Bekas-bekas luka, kena pedang, kena tombak, kena anak panah, itu semuanya berada di depan. Tidak ada satu pun di belakang atau di punggungnya. Artinya Khalid tidak pernah sama sekali ingin lari dari medan perang. Semuanya dihadapi dari depan. Namun ternyata sekarang, kata beliau ini, sekarang saya akan mati di atas ranjang.
Orang-orang pengecut tidak akan dapat memejamkan matanya dengan tenang. Jadi meninggalnya bukan di medan perang, padahal beliau ingin mati syahid di medan perang, tetapi Allah tidak berkenan ya. Hiburan yang disampaikan oleh para sahabat kepada Khalid, ya Khalid, anta Saifullah al-maslul, wahai Khalid, engkau ini pedang Allah yang terhunus. Maka Allah hendak mencabut pedangnya sendiri ya. Tidak ridho kalau pedangnya dicabut oleh musuh-musuhnya. Tidak ridho kalau engkau dibunuh oleh musuh-musuhnya. Allah sendiri yang mencabut nyawamu. Itu menjadi hiburan tersendiri bagi Khalid ya. Jadi betapa banyak pejuang yang selamat dan betapa banyak orang yang mati dengan tidur di atas kasurnya. Tetapi karena Khalid sudah punya azam, tekad yang bulat, posisinya sama juga dikategorikan seperti orang-orang yang syuhada ya, yang meninggal di medan perang. Yang penting niat ya. Walakin jihadun wa niyah. Yang terpenting adalah jihad dan niatnya. Kalau tidak ada kesempatan berjihad secara sungguh-sungguh atau secara faktual, maka yang penting sudah niat. Man sa'alallaha syahadata bisidqin, siapa yang meminta kepada Allah mati syahid dengan sejujur-jujurnya, ballahullahu manzilatasy syuhada wa in mata ala firashihi, maka Allah akan memposisikan dia seperti orang yang mati syahid walaupun dia meninggal di atas tempat tidurnya. Oh kama qala ya. Itu menjadi motivasi bagi kita ya. Yang penting adalah niatnya, memupuk niat dalam diri kita untuk ikut berjuang fisabilillah dan meninggal di sana. Kemudian Allah Ta'ala meneruskan, wa in tusibuhum hasanatu yaqulu hadhihi min indillah. Allah mengungkapkan ucapan-ucapan orang munafik yang sangat mengherankan. Apabila mereka mendapatkan kebaikan, baik ghanimah, harta, rezeki, hasil tanaman, anak ataupun yang lain, orang-orang munafik itu berkata, ini adalah semata-mata anugerah Allah. Tidak ada seorang pun yang berperan dalam pemberian anugerah itu. Namun jika mereka mendapatkan musibah seperti kekalahan, kekurangan hasil tanaman, kematian anak atau lainnya, mereka berkata, ini adalah sebab kamu wahai Muhammad, dan juga sebab kami mengikutimu dan menjalankan agamamu. Apa yang mereka ucapkan ini sama dengan apa yang diucapkan oleh kaum Fir'aun, seperti di firman Allah Ta'ala di cerita Bani Israel. Kemudian apabila kebaikan kemakmuran datang kepada mereka, mereka berkata ini adalah karena usaha kami. Dan jika mereka ditimpa kesusahan, mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada Nabi Musa dan pengikutnya. Ketahuilah sesungguhnya nasib mereka di tangan Allah, namun kebanyakan mereka tidak mengetahui. Al-A'raf 131. Kemudian firman Allah Ta'ala yang lain, Al-Hajj ayat 11, dan di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi ya. Ini orang-orang yang oportunis. Dia semangat ibadah kalau mendapatkan keuntungan materi. Tapi kalau tidak mendapatkan keuntungan materi, dia melarikan diri ya, meninggalkan ibadahnya. Atau mungkin dalam kondisi-kondisi butuh saja, ketika dia butuh materi, mendekat kepada Allah Ta'ala, tetapi ketika tidak butuh, dia tinggalkan ibadah-ibadah. Nah, itu disindir di dalam ayat ini. Begitu juga dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik yang kelihatannya masuk Islam, namun sebenarnya mereka membenci Islam, sehingga apabila mereka mendapatkan musibah, mereka mencari alasan bahwa penyebabnya adalah karena mereka mengikuti ajaran Muhammad. Pada ayat tersebut diterangkan bahwa mereka berkata hadhihi min indik, yang dimaksud sebab kami meninggalkan agama kami lalu mengikuti kamu Muhammad, maka kami mendapatkan musibah ini. Kemudian Allah Ta'ala menolak anggapan mereka tersebut. Anggapan seperti itu adalah anggapan yang keliru. Semua keputusan adalah dari Allah. Semua kejadian adalah berdasarkan ketetapan atau al-qadha dan kekuasaan al-qadar Allah. Orang yang baik dan buruk, mukmin maupun kafir, akan terkena qadha dan qadar Allah. Semuanya sesuai dengan sunatullah yang berkaitan dengan hubungan sebab dan akibat ya.
Ada apa dengan akal mereka ya? Mengapa mereka tidak dapat memahami ucapan yang disampaikan kepada mereka? Apa yang telah mengganggu akan mereka hingga akal mereka hingga mereka mempunyai pemahaman yang melancang seperti itu? Kemudian Allah mengarahkan pembicaraan kepada Nabi Muhammad, namun dimaksudkan untuk semua manusia ya. Kebaikan yang engkau peroleh adalah dari Allah. Maksudnya adalah atas anugerah kasih sayang dan pertolongan Allah supaya kamu mau melalui jalan yang baik dan benar. Sedangkan musibah yang menimpamu adalah dari dirimu sendiri, maksudnya adalah akibat amal perbuatanmu sendiri, karena kamu tidak mau menggunakan akal kebijakan dan tidak mau berpedoman kepada hidayah Allah dan tidak berpatokan pada ilmu dan pengalaman. Dalam dalam kehidupan sehari-hari kita pun banyak mendengar orang berkata, penyakit adalah sebab kamu sendiri. Pada kenyataannya memang penyakit dapat timbul sebab manusia tidak mengikuti aturan hidup yang benar ya. Sakit misalnya gula ya gara-gara berlebihan dalam mengkonsumsi ya segala sesuatu makan minum yang bergula sehingga mengganggu kesehatannya dan akhirnya sakit. Ada orang yang suka atau yang hipertensi misalnya atau yang lainnya, itu biasanya faktor utama adalah dari makan minumnya yang tidak terkontrol. Jadi semuanya bermuara Allah Ta'ala yang mentakdirkan, tetapi ada sebab-sebab kekhilafan manusia ya. Ada orang kecelakaan misalnya pada saat berkendaraan, ketika dicek ternyata ada kelebihan kecepatan ya, kecepatan dibatasi 100 km per jam misalnya di tol. Nah, itu dia banyak sekali para pengendara ya, karena mungkin mobilnya bagus, itu banyak sekali yang melebihi kecepatan 100 km per jam. Nah, kalaupun meleset ya, salah dan akhirnya kecelakaan, maka itu adalah famin nafsik, tadi disebabkan karena kekhilafan manusia. Nah, ayat ini adalah senada dengan firman Allah Ta'ala, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Asy-Syura ayat 30. Ayat ini penting untuk kita jadikan pedoman. Musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak kesalahanmu. Kamu wahai Muhammad adalah utusanku yang aku utus untuk segenap manusia. Kamu bertugas menyampaikan syariat Allah, menerangkan perkara-perkara yang disukai dan perkara-perkara yang dibenci Allah. Cukuplah Allah yang menjadi saksi bahwa kamu adalah utusannya. Allah juga menjadi saksi apa yang terjadi di antara kamu dengan mereka. Dia mengetahui apa yang telah kamu sampaikan kepada mereka dan mengetahui penentangan dan kekafiran mereka kepadamu. Tugasmu hanyalah menyampaikan wahyu. Semua yang mewujudkan dan menciptakan kebaikan dan keburukan adalah Allah. Selain itu, keburukan juga akibat ulah dan perilaku manusia sendiri. Nah, dari uraian di atas ada dua hal yang dapat disimpulkan. Yang pertama, segala sesuatu berasal dari Allah. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu, meletakkan dan menetapkan aturan. Untuk mencapai hal yang diharapkan, manusia harus melalui aturan yang telah ditetapkan Allah. Yang kedua, keburukan dan kejelekan yang menimpa manusia adalah akibat kelalaian manusia dalam mengetahui aturan dan hukum sebab akibat yang telah ditetapkan Allah. Oleh sebab itu, tidak ada pertentangan antara firman Allah, kullun min indillah, dengan firman-Nya, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Karena maksud ayat yang pertama adalah segala sesuatu adalah ciptaan Allah. Adapun perkenaan ayat yang kedua adalah dalam masalah sebab akibat, sehingga kejelekan muncul disebabkan perilaku dosa manusia atau sebab kelalaian manusia dalam memahami aturan dan kaidah umum yang telah ditetapkan Allah Ta'ala. Jadi semua adalah karena ada unsur ya, di antara sunnatullah ada sebab, ada akibat. Ketika kita ingin mendapat akibat yang baik, ya melakukan sebab yang baik. Tapi kalau kita siap dengan akibat buruk, ya silakan kita melakukan keteledoran untuk menjadi akibat yang buruk ya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ada sebab berupa mujahadah, kesungguhan, ada akibat hidayah,
Kalau kita melakukan sebab mujahadah, maka ada akibat hidayah. Ketika kita punya semangat, punya keinginan untuk rajin ke masjid, maka Allah memudahkan kita untuk berjalan ke masjid. Tetapi kebalikan, kalau kita tidak melakukan sebab-sebab yang bisa membuat kita punya kesadaran, punya motivasi, maka hidayah itu tidak akan kita dapatkan. Jadi harus kita lakukan sebab-sebab untuk mendapatkan akibat. Berikutnya fikih kehidupan atau hukum-hukum. Menurut saya, kata Syekh Wahbah Zuhaili, ya, ayat yang kita baca ayat 77 tadi, alam tara ilal ladzina qila lahum, adalah turun perkenaan sikap orang-orang Yahudi, munafik, dan juga orang-orang yang lemah imannya. Dalam sejarah kehidupan sahabat, tidak diketahui bahwa di antara mereka ada yang menentang hukum yang ditetapkan Al-Quran tadi, yang dalam bahasa saya sahabat khususnya para muhajirin tadi, ya. Pendapat saya ini didukung dengan rangkaian ayat wa qalu rabbana lima katabta alainal qital laula akhartana ila ajalin qarib. Ungkapan seperti ini tidak mungkin keluar dari lisan para sahabat karena mereka tahu bahwa ajal sudah ditetapkan dan rezeki sudah ditentukan. Para sahabat selalu mematuhi dan melaksanakan perintah Allah. Mereka yakin bahwa kehidupan di akhirat jauh lebih baik daripada kehidupan di dunia. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasai dan Al-Hakim seperti yang diuraikan dalam Sababun Nuzul perlu dikaji ulang dan diteliti lagi karena sangat jauh kemungkinannya apabila Abdurrahman bin Auf yang salah seorang sahabat yang dijanjikan masuk surga ditetapkan sebagai orang yang mengutarakan kata-kata di atas yang menjadi provokatornya itu tidak logis, ya. Nah, berikutnya poin-poin yang bisa kita simpulkan dari di atas ada beberapa poin sebagai berikut. Satu, kenikmatan, kelezatan dan daya tarik dunia sangat kecil, terbatas dan akan sirna. Adapun kenikmatan surga di akhirat akan kekal selama-lamanya dan akan dirasakan oleh orang-orang yang bertakwa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mithli wa mithlu dunya karaqibin qala qailulah tahta syajarah thumma roha wa taraka." Diriku di dunia ini umpama seorang musafir yang tidur sebentar pada siang hari di bawah pohon, kemudian bangun dan meninggalkan pohon tersebut, ya. Saya bahasakan seperti rest area, ya. Kita berjalan, kita istirahat sebentar saja, yang maksimal kan mungkin setengah jam saja. Maka itulah dunia, tidak lama. Tapi banyak kita yang tertipu di situ. Poin kedua, kematian adalah sesuatu yang pasti. Orang yang sudah sampai ajalnya tidak akan ditangguhkan kematiannya. Kematian ada kalanya terjadi di dalam benteng yang kukuh, di gedung-gedung atau di medan tempur. Kematian Khalid bin Walid di atas ranjang merupakan teladan yang dapat dijadikan pelajaran. Dengan kata lain, jika ajal sudah datang, roh pasti akan meninggalkan raga, baik karena mati dibunuh, mati biasa, maupun sebab-sebab yang lain. Yang ketiga, merancang suatu negara, membangun gedung-gedung untuk kehidupan, melindungi harta dan jiwa merupakan sunatullah yang ditetapkan bagi hamba-hambanya. Semua itu merupakan aturan sebab akibat yang umat Islam diperintahkan untuk memperhatikan dan melaksanakannya. Para nabi juga memperhatikan aturan sebab akibat tersebut. Sewaktu perang Khandaq, Nabi Muhammad menyiapkan parit supaya pertahanan semakin kuat. Ini semua adalah dalil kuat untuk menolak pendapat yang mengatakan bahwa tawakal adalah dengan cara meninggalkan sebab, yaitu seperti orang-orang Jabariyah, ya, yang tidak punya, yang mereka mengatakan kita tidak punya kemauan, ya, tidak punya kehendak sama sekali, ya, totalitas hanya Allah yang bisa memiliki segalanya, kita tidak perlu melakukan sebab. Yang keempat, menurut para ahli tafsir dan takwil seperti Ibnu Abbas dan yang lain, firman Allah Ta'ala, wa in tusibuhum hasanatu yaqulu hadhihi min indillah, dan seterusnya, turun berkenaan dengan sikap orang Yahudi dan munafik. Hal ini karena ketika Rasulullah mulai tinggal di Madinah dan hidup bersama mereka, orang-orang Yahudi dan munafik berkata, semenjak kedatangan Muhammad dan sahabat-sahabatnya, tanaman dan kebun kita semakin berkurang hasilnya. Bahkan pasar orang Yahudi bangkrut dan dikuasai oleh kaum muslimin. Yang kelima, kesusahan
kemudahan, kemenangan dan kekalahan berdasarkan keputusan al-qadha dan kekuasaan qadar Allah. Yang menciptakan semua itu adalah Allah. Yang keenam, kesejahteraan dan kelapakan rezeki yang kalian peroleh adalah berkat anugerah Allah. Adapun kesempitan dan kesusahan mendapat rezeki adalah disebabkan dosa-dosa kalian, sebagaimana ditetapkan oleh Hasan al-Basri, As-Suti dan lainnya. Ada orang memahami ayat kul min indillah dengan pemahaman yang keliru. Mereka mengatakan kata as-sayyi'ah atau kejelekan dengan al-maksiyah atau kemaksiatan, sehingga mereka menganggap bahwa sumber perilaku maksiat dan perilaku baik yang dilakukan manusia adalah dari Allah. Pemahaman ini keliru, sebab yang dimaksud as-sayyi'ah atau kejelekan di sini adalah bencana kelaparan, kekeringan dan semacamnya. Kalau seandainya yang dimaksud dengan as-sayyi'ah adalah tindakan orang-orang yang jelek dan al-hasanah adalah tindakan orang-orang yang baik, redaksi di atas semestinya berbunyi begini: ma asabta min hasanah, kebaikan yang kamu lakukan, dan ma asabta min sayyi'ah, kejelekan yang kamu lakukan. Di mana manusia menjadi subjek yang melakukan objek kebaikan atau kejelekan, bukan seperti yang tertera dalam ayat Al-Quran, di mana subjek yang menciptakan kejelekan dan kebaikan bukanlah manusia. Bahkan pada ayat tersebut manusia menjadi objek yang terkena kebaikan dan keburukan, ya. Karena ini poin yang penting, ya. Kalau seorang menganggap yang namanya kemaksiatan itu sudah takdir Allah, sehingga ketika dia melakukan kemaksiatan berarti taat kepada takdir Allah, nah ini bahaya, ya. Dia tidak mau disalahkan ketika memilih kemaksiatan. Seperti pada zaman dulu ada seorang pencuri dan didatangkan kepada Umar. Umar bertanya kepada pencuri, kenapa kamu mencuri? Kata pencuri, saya mencuri karena takdir Allah. Nah, maka Umar mengambil pedang dan memotong tangan orang itu. Maka dia kaget, kenapa Anda motong tanganku? Kata Umar, saya potong tanganmu juga karena takdir Allah, ya. Itulah, ya, ketegasan Umar, ya. Jadi nggak boleh berdalil atau berhujah dengan takdir dalam melakukan kemaksiatan. Takdir itu sesuatu yang ghaib. Orang tidak bisa berhujah dengan sesuatu yang ghaib. Kita punya potensi pilihan. Jangan menyalahkan Allah kalau seorang itu memilih yang buruk. Ada risiko di situ. Misalnya kita mau ke Surabaya, ada jalan yang aman, ada jalan yang mengandung tanah longsor, atau di sana ada gunung berapi yang berembus atau yang ini, ya, yang meletus. Nah, kenapa kita pilih ke sana akhirnya kena lava dan kena lahar yang panas dan akhirnya kecelakaan? Kenapa kita tidak memilih yang aman? Nah, itulah, ya, kita salah dalam pilihan, tapi menyalahkan Allah Ta'ala itu tidak benar, ya. Yang ketujuh, Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang membawahi Allah. Cukuplah hanya Allah yang menjadi saksi atas kebenarannya sebagai Nabi, ya. Demikianlah ayat-ayat yang bisa kita baca dan mudah-mudahan bisa kita fahami, kita amalkan dalam kehidupan kita dan menjadi petunjuk dalam kehidupan sehari-hari. Semoga ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita menjadi ahlul Quran, menjadi hamba Allah yang cinta kepada Al-Quran, dan mudah-mudahan kita bisa mengisi bulan Ramadan dengan kegiatan-kegiatan yang lebih meningkat bersama dengan Al-Quranul Karim. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.